Bab 111, jelaskan apa ini? Morgan memandang Vero dengan tenang. Sekilas, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Melihat cara Vero yang begitu lancar menganalisis banyak hal dan nada bicaranya yang sangat percaya diri, hanya ada satu kemungkinan, semua telah direncanakan dengan cukup baik oleh orang lain, dan Vero ditunjuk sebagai orang yang menjalankan rencana tersebut. Mungkin saat ini uang itu memang ada di meja Morgan. Ya, semua yang terjadi hari ini adalah rencana seseorang untuk menjebaknya. Namun, Morgan tidak tahu apa tujuan mereka menjebaknya sebagai pencuri. Morgan terus menganalisis semuanya. Dia yakin Vero adalah orang terakhir yang meninggalkan kelas dan memindahkan uang kas dari tas Anna ke meja Morgan. Lalu, saat Anna menemukan bahwa uang itu hilang, Vero langsung menuduh Morgan dan meminta semua orang untuk menggeledahnya. Itulah sebabnya Vero tidak ragu meminta Pak Dhani untuk menggeledah dirinya sendiri, karena dia tahu betul bahwa uang itu tidak ada padanya, melainkan di Morgan. Bagaimana, Morgan? Apa kamu bersedia digeledah di depan semua orang? Tanya Vero sambil tersenyum pada Morgan yang hanya berdiri tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa kamu tahu betapa bodohnya tindakanmu sekarang? Ucap Morgan dengan tenang. Apa katamu? Tanya Vero bingung. Dia memandang Morgan dengan penuh tanda tanya. Kenapa Morgan berkata demikian? Morgan hanya menatap Vero tanpa sepatah kata. Pak Dhani, saya yakin Morgan memang bersalah. Makanya dia tidak berani Bapak menggeledahnya. Dialah pencurinya. Saya yakin 100% dia yang mencuri uang kas kelas, ucap Vero dengan sangat yakin. Dhani diam sejenak, lalu menoleh ke Semira. Bu Semira, Anda lihatkan bagaimana situasinya. Vero dan Morgan sama-sama berpotensi sebagai pencuri. Menurut saya, menggeledah mereka adalah pilihan yang terbaik saat ini dan kita harus segera melakukannya. Pak Dhani, menggeledah orang tanpa izin adalah tindakan ilegal. Sebaiknya Anda mempertimbangkannya baik-baik sebelum melakukannya. Jawab Semira dengan sangat sopan. Dhani merasa sedikit malu setelah mendengar ini karena dia juga sebenarnya tahu bahwa menggeledah Morgan tanpa persetujuannya itu memang tindakan ilegal. Pak Dhani, saya punya ide. Begini saja, jika Bapak khawatir akan melanggar hukum, biar saya saja yang menggeledah Morgan. Jika saya tidak menemukan apapun, maka Morgan yang menggeledah saya. Ucap Vero dengan penuh semangat. Dia tidak mau menyerah begitu saja karena dia sudah sampai sejauh ini. Rencana yang sudah disusun sedemikian rupa bersama teman-temannya sudah hampir berhasil. Jadi, dia harus segera menyelesaikannya agar tujuannya dan teman-temannya akan segera tercapai. Kurasa itu ide bagus. Kalau begitu, kamu saja yang menggeledah Morgan. Dhani langsung setuju ketika mendengar kata-kata Vero. Lagi pula, jika Morgan dan Vero saling menggeledah dan bahkan bukan Morgan pencurinya, itu tidak akan berdampak apapun pada dirinya, dan orang yang bertanggung jawab akan hal ini adalah Vero. Vero langsung berjalan menuju Morgan, namun tidak menggeledah pakaiannya, melainkan langsung menuju ke tempat duduk Morgan. Jelas, Vero pasti sudah menyembunyikan uang itu di mejanya sebelumnya. Tentu saja, Morgan dapat memahami semuanya dengan cepat. Dia menatap Vero dan berkata dengan santai, kamu benar-benar berusaha keras untuk menjebakku, ya. Menjebakmu, bisakah kamu berhenti bercanda? Siapa yang menjebakmu? Vero mencibir dan tersenyum penuh kemenangan. Ingat, kamu akan mendapat balasan dari tindakan yang kamu lakukan ini dalam waktu 1 jam. Semua orang akan menuai apa yang mereka tanam. Morgan tidak terlihat gugup sama sekali, sebaiknya dia tampak sangat tenang. Di mata Morgan, rencana Vero dan lainnya ini begitu rendahan. Bagaimana mungkin orang kaya dengan aset ratusan miliar mencuri uang? Jutaan rupiah. Saat ini, Vero terlihat sangat percaya diri. Selama dia bisa menemukan uang di meja Morgan, dia yakin Morgan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa berkuliah di sini. Seluruh kelas menjadi sunyi. Hanya terdengar langkah kaki Vero yang mendekat ke meja Morgan. Kaisen, Vivi, dan yang lainnya tersenyum penuh kemenangan ketika melihat rencana mereka akan berhasil sebentar lagi. Diane terlihat gugup, tapi orang yang paling gugup saat ini adalah Anna, si ketua kelas. Anna tampaknya menyadari ada yang salah dengan masalah ini. Melihat Vero yang begitu yakin Morgan adalah pencurinya, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Morgan benar-benar pencuri. Yang kedua, Morgan dijebak oleh Vero. Berhenti, tidak perlu menggeledah Morgan. Anna tiba-tiba berdiri dan berteriak.
Semua orang menoleh dan menatap Ana ketika mendengar kata-katanya. Vero pun menghentikan langkahnya dan terlihat bingung. Kenapa Ana tiba-tiba menghentikannya? Aku baru ingat, sebenarnya uang kas itu tidak hilang, tapi aku menyimpannya di bank. Aku lupa, maafkan aku semuanya. Ana berbohong dengan nada yang sangat gugup seraya menggigit bibir merahnya. Jelas sekali tindakan Ana saat ini bertujuan untuk melindungi Morgan. Meskipun dia tidak tahu apakah Morgan mencuri uangnya atau tidak, tetapi jika Vero benar-benar menemukan uangnya nanti, Morgan pasti akan dicap sebagai pencuri dan bahkan dikeluarkan dari kampus. Karena itu, Ana lebih suka bertanggung jawab atas dirinya sendiri daripada melihat Morgan dikeluarkan dari kampus. Intinya, Ana masih tidak percaya Morgan adalah pencuri. Dia masih sangat percaya pada Morgan. Ana, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu benar-benar tidak kehilangan uang kas? Tanya Semira dengan nada bingung saat mendengar kata-kata Ana. Iya, Bu Semira, uang itu tidak hilang, tapi saya sudah menyimpannya di bank. Saya lupa, jawab Ana pelan. Mustahil, Vero tiba-tiba berteriak. Dia sangat yakin dia sudah memindahkan uang kas kelas dari tas Ana ke meja Morgan sebelum pelajaran olahraga. Bagaimana mungkin Ana mengatakan uang itu tidak hilang? Dia tidak akan percaya sekalipun gadis itu bersumpah. Bagaimana kamu tahu itu mustahil? Tanya Ana yang semakin curiga saat melihat reaksi Vero. Maksudku bagaimana kamu bisa lupa hal sepenting itu? Itu mustahil. Vero tampak gugup dan menjawab asal. Gawat, dia hampir saja ketahuan. Apa kamu bilang, Ana? Kamu sudah menyimpan uangnya di bank. Vivi langsung berdiri untuk membantu Vero saat melihat situasi mulai tidak terkendali. Ya, iya benar, aku lupa kalau aku sudah menyimpannya di bank, Ana mengangguk pelan. Tapi bukankah kamu tadi bilang kamu tidak meninggalkan kampus sama sekali? Kamu kembali ke kelas setelah pelajaran olahraga dan menemukan uang itu sudah hilang. Kapan kamu menyimpan uang itu di bank? Di bank mana kamu menyimpannya? Apa ada bukti struk saat kamu menyetorkan uang kas di bank? Vivi mencecarnya dengan berbagai pertanyaan dan membuat Ana semakin terpojok. Ana tercengang dan menatap Vivi bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan dirinya sendiri. Begini saja, kalau memang kamu benar-benar menyimpan uang kas itu di bank, tidak apa-apa. Sekarang kamu tinggal ambil kartu bankmu dan tarik uangnya. Jika kamu bisa menarik uang tersebut, maka masalahnya akan selesai. Tapi jika kamu tidak bisa menarik uang itu, aku rasa kamu memang menyembunyikan sesuatu. Apa kamu bekerja sama dengan beberapa orang untuk mencuri uang itu? Ucap Vivi dengan nada tegas. Ana tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia sangat gugup hingga air mata keluar dari matanya. Ana, kamu tidak perlu menjelaskannya. Biarkan mereka menggeledahku, ucap Morgan tiba-tiba. Morgan tahu bahwa Ana sudah bertindak konyol dengan berbohong demi melindungi dirinya. Jadi, dia tidak tahan melihat Vivi terus memojokkannya. Baiklah, Morgan, kamu sendiri ya yang memintaku untuk menggeledahmu. Cibir Vero, lalu membungkuk dan berbalik ke meja Morgan. Dia mengeluarkan dompet merah muda dari bawah meja dengan ekspresi sangat bangga. Vero menepuk dompetnya di depan Morgan dan berkata dengan lantang, Morgan, tolong jelaskan padaku sekarang, apa ini? Semua mahasiswa di kelas itu gempar ketika mereka melihat Vero benar-benar menemukan dompet Ana yang hilang di meja Morgan. Bab 112, apa aku masih perlu mengetuk pintu? Di kelas, semua orang langsung terkejut sekaligus bingung saat melihat Vero menemukan dompet Ana dari meja Morgan. Tidak bisa dipungkiri, beberapa dari mereka memang diam-diam mencurigai Morgan sebagai pencurinya. Lagi pula, Morgan telah banyak berubah akhir-akhir ini. Dia menghabiskan begitu banyak uang dan tidak lagi terlihat seperti mahasiswa miskin yang hidup dari memungut sampah. Mereka semakin terkejut saat menyaksikan sendiri bahwa Morgan adalah pencurinya. Aku tidak pernah menyangka ternyata Morgan pencurinya. Benar-benar menjijikkan, sudah miskin uang, miskin moral pula. Ya, dia benar-benar menjijikkan. Tadinya kupikir dia pria yang baik dan jujur meskipun dia terlihat miskin di kampus. Tapi tak kusangka, ternyata dia pencuri. Aku hampir saja tertipu dengan wajah polosnya. Sebenarnya aku sudah lama curiga kalau Morgan bukanlah pria yang baik. Coba pikir, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk mentraktir semua orang makan hari itu? Apa dia sengaja memberi kita petunjuk untuk menangkap basah dirinya? Haha,
Bodoh sekali dia. Beberapa mahasiswa saling berbisik dengan teman sebangkunya, mengejek Morgan. Ryan dan Rayhan menatap Morgan dengan tatapan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Morgan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Anna dan Semira pun tercengang. Kenapa dompet Anna bisa ada di meja Morgan? Bu Semira, apa Morgan benar-benar mengambil uang itu? Tanya Anna pada Semira dengan ekspresi bingung. Aku juga tidak tahu, jawab Semira. Dia telah menjadi dosen selama bertahun-tahun dan telah mengenal banyak mahasiswa, tetapi jarang sekali dia melihat mahasiswa seperti Morgan. Morgan terlihat baik di matanya dan setidaknya dia percaya Morgan tidak melakukannya. Namun, saat Vero mengambil uang dari meja Morgan, Semira menjadi tidak yakin bahwa Morgan bukan pencurinya. Apa Morgan mengalami kesulitan ekonomi di rumah? Tanya Anna lagi. Semira menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak ingin berkomentar apapun saat ini. Vivi, Kaisen, Lenny, dan lainnya merasa sangat senang. Mereka menatap Morgan dengan penuh kemenangan. Bagaimana tidak, setelah sekian lama merencanakan hal ini untuk mempermalukan Morgan, akhirnya mereka berhasil membuat Morgan jatuh dalam jebakan mereka. Namun, ekspresi Morgan masih sangat tenang setelah melihat Vero menemukan dompet Anna dari mejanya. Dia menyipitkan matanya dan mengamati semua orang di sekelilingnya. Dia mencoba mencari sesuatu dari ekspresi mereka masing-masing. Saat ini, Morgan bisa melihat dengan jelas siapa orang yang memang benar-benar tulus baik padanya dan siapa dalang yang menjebak dirinya. Sepertinya dalang di balik semua masalah ini adalah Kaisen, Vivi, dan teman-temannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut sama sekali? Mereka terlihat seolah-olah sudah mengetahuinya dari awal. Morgan menghela napas dalam-dalam saat melihat ekspresi Kaisen, Vivi, dan yang lainnya. Dia tidak habis pikir, mengapa mereka selalu saja mengganggunya. Dia tahu Vivi adalah orang yang menyakitinya terlebih dahulu dan Kaisen adalah orang yang telah merebut pacarnya. Tapi, Morgan tidak pernah sekalipun membalas perbuatan mereka atau menyakiti mereka berdua. Sedangkan mereka terus mempermalukan dirinya berulang kali. Anna, apa ini dompetmu? Vero bertanya dengan lantang. Anna tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menatap Morgan dengan heran dan tak percaya, seolah menunggu penjelasan Morgan. Ketika Vero melihat Anna masih diam, dia langsung membuka dompetnya dan menampakkan uang tunai di dalamnya. Seketika perhatian semua orang tertuju pada uang tersebut. Pak Dani, apa sekarang Morgan ditetapkan sebagai pencuri dan segera ditangkap? Apa yang akan Bapak lakukan padanya sekarang? Vero langsung bertanya pada Dani saat melihat Anna masih saja diam. Aku tidak menyangka kamu yang biasanya terlihat baik bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang ikut denganku ke kantor kemahasiswaan. Aku akan berdiskusi dengan dosen-dosen lain untuk menangani masalahmu ini. Ucap Dani tegas. Para mahasiswa bergidik ngeri saat mendengar kata, kantor kemahasiswaan. Tempat itu adalah tempat di mana setiap mahasiswa yang melakukan kesalahan akan ditangani. Dan mereka semua tahu tidak ada yang berakhir baik bagi mahasiswa yang masuk ke ruangan itu. Pak Dani, sebaiknya Morgan diberi pelajaran yang setimpal. Bapak juga harus menyelidikinya lagi, mungkin saja dia juga mencuri uang dari mahasiswa lain di kampus kita. Seru Vero sambil tersenyum puas. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tidak usah memberitahuku. Dani mendengus dingin, lalu menatap Morgan dan membentak, hei kamu, cepat ikut denganku. Aku ingin bertemu dengan kepala rektor kampus. Ucap Morgan dengan tenang. Apa kamu bilang? Memangnya kamu mau apa? Dani tercengang. Aku bilang aku ingin bertemu dengan kepala rektor. Morgan masih tetap tenang. Katakan dulu apa yang mau kamu lakukan. Tanya Dani bingung. Aku bilang aku ingin bertemu kepala rektor. Morgan mengulangi kata-katanya dengan santai lalu menambahkan, sesuai peraturan kampus, seorang mahasiswa yang ketahuan mencuri akan langsung diserahkan kepada kepala rektor untuk ditangani. Jika kasusnya berat, mereka akan dikeluarkan dari kampus, dan jika kasusnya ringan, maka akan diskors. Jadi, aku ingin menemui kepala rektor sekarang juga. Saat pertama kali Morgan masuk kampus ini, dia sangat cemas jika dia tidak bisa mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu. Maka dari itu, dia mengingat setiap peraturan kampus. Morgan tahu jika dia pergi ke kantor kemahasiswaan bersama Dani sekarang, dia pasti akan dibantai habis-habisan. Apalagi orang-orang seperti Dani tidak akan bisa menangani masalah dengan baik dengan otak mereka yang dangkal. Sekalipun Morgan memiliki kekuasaan yang besar, mereka tidak akan mengerti dengan penjelasan Morgan.
Jadi, Morgan hanya akan melakukan sesuatu yang sederhana, yaitu bertemu langsung dengan Kepala Rektor Kampus Universitas Surabaya. Selama dia berurusan langsung dengan Kepala Rektor, maka yang lainnya hanya seperti badut-badut baginya dan bukan siapa-siapa di matanya. Kamu tahu betul ya aturan ini. Baiklah, sekarang aku akan membawamu ke Kepala Rektor Kampus. Dani menatap Morgan dengan senyuman miring. Jika masalah ini diserahkan kepada Kepala Rektor Kampus, maka Morgan akan langsung dikeluarkan dari kampus, dan dia akan selamat dari masalah ini. Kaisen, Vivi, dan yang lainnya pun terlihat senang ketika mendengar Morgan ingin menemui Kepala Rektor Kampus. Morgan benar-benar cari mati. Ayo, ajak Dani dengan ekspresi dingin. Saat berjalan keluar kelas, Morgan sempat menoleh dan menatap Vero sekilas. Lalu saat dia berpapasan dengan Semira, wanita itu tiba-tiba meraih lengannya lalu berbisik, "Morgan, katakan yang sebenarnya, apa kamu benar-benar mencuri uang kas kelas?" "Tenang saja, Bu, aku tidak mencurinya," kata Morgan sambil menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, jangan bicara yang tidak-tidak saat kamu bertemu dengan Kepala Rektor Kampus. Aku akan berusaha membantumu," kata Semira dengan wajah serius. "Ya, Bu, terima kasih." Morgan merasa tersentuh setelah mendengar kata-kata Semira, lalu dia berjalan keluar kelas dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa menit kemudian, Dani dan Morgan tiba di depan pintu kantor Kepala Rektor Universitas Surabaya. "Kamu tunggu di sini, aku akan masuk dulu lalu kamu." Baru saja Dani membuka mulutnya untuk mengarahkan, tetapi Morgan tiba-tiba sudah mengulurkan tangan dan mendorong pintu kantor Kepala Rektor Kampus dan masuk ke kantornya. "Hei, berhenti!" teriak Dani saat melihat Morgan menerobos masuk ke kantor Kepala Rektor begitu saja. Tapi sudah terlambat. Morgan sudah memasuki kantor Kepala Rektor Kampus dan tanpa pikir panjang, dia langsung duduk di kursi di depan meja Kepala Rektor dengan sikap yang sangat angkuh. Selama di kelas, Morgan selalu bersikap diam untuk menyembunyikan identitas aslinya dari mahasiswa lain. Dia tidak ingin identitasnya ketahuan dan beberapa mahasiswa akan mendekatinya bahkan berpura-pura baik padanya. Tapi saat ini hanya ada Dani dan Kepala Rektor Kampus di kantor itu, jadi tentu saja Morgan tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia justru harus menunjukkan identitasnya di depan mereka berdua untuk memberi pelajaran pada Vero dan yang lainnya. "Siapa kamu? Mengapa kamu tidak mengetuk pintu dulu sebelum masuk kantorku?" tanya Kepala Rektor Universitas Surabaya yang tampak kaget dan marah dengan tindakan Morgan. Berani-beraninya bocah ingusan ini masuk ke kantornya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia bahkan langsung duduk begitu saja di hadapannya. "Apa aku masih perlu mengetuk pintu sebelum masuk kantormu?" jawab Morgan dengan santai sambil menyipitkan matanya. Bab 113, tidak ada yang bisa mengeluarkanku. "Apa aku masih perlu mengetuk pintu sebelum masuk kantormu?" Kata-kata Morgan begitu mendominasi hingga membuat Lukman Atmaja, Kepala Rektor Universitas Surabaya, tercengang. Mulutnya menganga lebar hingga sebuah telur pun dapat melewatinya. Morgan bersikap angkuh seperti itu bukan karena dia ingin berpura-pura sok kuat, tetapi karena dia tahu bahwa Lukman bukanlah orang yang baik meskipun dia terlihat lembut dan berwibawa. Dia tidak jauh berbeda dengan Dani, keponakannya. Lukman memang tidak seberani Dani yang terang-terangan menunjukkan sikap buruknya. Namun, diam-diam dia sudah melakukan beberapa hal memalukan seperti melecehkan dosen wanita di kampus dan dengan sengaja mengambil dana beasiswa dari beberapa mahasiswa pasca sarjana dengan mengancam akan melecehkan mereka. Morgan sudah sering mendengar tentang hal itu, tetapi kebanyakan mahasiswa hanya membicarakannya diam-diam. Tidak ada yang berani mengungkapkan hal ini atau melaporkan Lukman ke pihak yang berwajib. Bagaimanapun juga, Universitas Surabaya berada di bawah kendali Lukman dan Dani saat ini. Tidak satu pun mahasiswa yang berani menyinggung mereka sama sekali karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melawannya. Tapi, hanya karena orang lain tidak berani menyinggungnya, bukan berarti Morgan juga takut, kan? Lagi pula, apa yang perlu Morgan takutkan dari mereka berdua? "Pak Dani, ada apa dengan mahasiswa ini? Apa dia datang ke kantorku hanya untuk membuat masalah?" tanya Lukman pada Dani yang berdiri di pintu dengan ekspresi sangat marah. Dani sangat terkejut hingga berkeringat dingin mendengar kata-kata Morgan barusan. Bisa-bisanya dia berani berkata seperti itu pada Kepala Rektor. Dia segera melangkah maju dan berteriak pada Morgan, "Apa kamu gila? Cepat berdiri dan minta maaf kepada Kepala Rektor." Morgan menatap Lukman dengan ekspresi datar.
Apa orang seperti ini pantas mendapatkan permintaan maaf dariku? Apa maksudmu? Beraninya kamu bicara seperti itu? Lukman berteriak sekuat tenaga hingga tubuhnya gemetar karena marah. Pak Dani, ada apa dengan anak ini? Apa dia gila atau bodoh? Pak Lukman, anak ini ketahuan mencuri uang di kelas, jadi saya membawanya ke sini untuk menanyakan bagaimana menangani anak ini. Dani dengan cepat menjelaskan kepada Lukman tentang apa yang sebenarnya terjadi karena dia berpikir bahwa Morgan pasti sudah tahu dia akan dikeluarkan dari kampus hari ini. Dia ketahuan mencuri uang. Lukman mencibir. Tidak kusangka ada mahasiswa seperti dia di Universitas Surabaya. Sudah ketahuan mencuri tapi masih tidak punya sopan santun. Anak seperti ini sama sekali tidak berhak mengenyam pendidikan di kampus kita. Langsung saja keluarkan dia dari kampus dan beritahu Kementerian Pendidikan agar tidak ada universitas manapun di kota Surabaya ini yang boleh menerima siswa ini nanti. Ucap Lukman dengan nada keras. Tingkah Morgan barusan benar-benar membuatnya marah. Lukman tidak hanya ingin mengeluarkan Morgan dari kampus, tetapi juga melaporkan masalah tersebut ke Kementerian Pendidikan. Dengan begitu, bukan hanya Universitas Surabaya saja yang mengetahui Morgan adalah pencuri, tetapi universitas lain juga akan mengetahuinya dan Morgan tidak akan memiliki kesempatan untuk diterima di kampus manapun setelah ini. Apa kamu akan mengeluarkanku dari kampus? Tanya Morgan sambil tersenyum. Iya, aku harus mengeluarkan sampah sepertimu dari kampus ini. Tidak akan ada siapapun yang bisa menolongmu, Lukman berteriak dengan penuh emosi. Hehe, biar aku beritahu, tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari kampus ini, kecuali aku sendiri yang ingin keluar, kata Morgan dengan santai sambil menyipitkan matanya. Apa kamu bilang? Aku adalah kepala rektor Universitas Surabaya. Tidak mungkin aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kampus ini. Hardik Lukman sambil memandang Morgan tajam. Menurutnya, sikap Morgan semakin keterlaluan dan tidak menghargainya sama sekali. Kalau aku bilang Anda tidak bisa mengeluarkanku dari kampus ini, ya artinya Anda tidak akan bisa mengeluarkanku sama sekali. Morgan masih tampak tenang dan tidak terlihat cemas sama sekali. Brak, Lukman memukul meja dengan keras. Dia tidak ingin bertele-tele lagi dengan Morgan. Dia langsung mengambil ponselnya lalu menelepon seseorang. Pak Haris, tolong kirimkan aku file data pribadi mahasiswa angkatan tahun ketiga bernama Morgan Bahtiar. Aku akan mengeluarkan mahasiswa ini sekarang, ucap Lukman marah dan langsung menutup teleponnya. Kemudian, dia menoleh dan mengancam Morgan. Awas kamu, tunggu saja, file data pribadimu akan dikirim dalam 1 menit. Apa kamu masih berpikir aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kampus hari ini? Haha, Morgan tertawa dan menatap Lukman yang sedang marah. Dia pun mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Apa sekarang kamu mulai ketakutan hingga menelepon seseorang untuk meminta bantuan? Hehe, kamu pikir siapa yang bisa membantumu? Ejek Dani, kalau saja kamu bersikap lebih baik, mungkin saja kepala rektor bisa memberimu kesempatan untuk tetap bisa kuliah di sini. Tapi sekalipun kamu mencari bantuan dari seseorang, semuanya sudah terlambat. Kamu tunggu saja detik-detik kamu dikeluarkan dari kampus ini. Morgan mengabaikan kata-kata Dani dan terus menatap layar ponselnya. Halo, Tuan Muda Morgan, seseorang menjawab telepon Morgan saat panggilan terhubung. Aku ingin kamu sudah berada di kantor Kepala Rektor Universitas Surabaya dalam 15 menit, ucap Morgan dengan tenang. Baik, Tuan Muda Morgan. Mohon ditunggu. Orang yang dihubungi Morgan sama sekali tidak bertanya apa yang sedang terjadi. Dia langsung menutup telepon setelah menyetujui permintaan Morgan. Bahkan jika kamu memanggil Kepala Kementerian Pendidikan sekalipun, aku akan tetap mengeluarkanmu dari kampus hari ini juga. Selama menjabat Kepala Rektor kampus selama bertahun-tahun ini, pertama kalinya aku bertemu mahasiswa sepertimu. Si pencuri dan tidak punya sopan santun. Dasar berandalan, teriak Lukman sesaat setelah Morgan menutup telepon. Terlalu cepat untukmu untuk mengatakan itu. Tunggu saja, kamu akan segera menyesali kata-katamu. Morgan menjawab dengan santai. Ya, aku akan dengan senang hati menunggu. Kebencian Lukman pada Morgan semakin besar saat melihat sikap arogan Morgan yang semakin menjadi-jadi. Dia merasa bahwa Morgan sengaja memancing amarahnya. Selain itu, dilihat dari pakaian Morgan yang pas-pasan, dia jelas bukan anak orang kaya dan berkuasa. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk menemukan orang yang begitu kuat untuk membantunya.
Bahkan Lukman baru saja mengatakan bahwa Kepala Kementerian Pendidikan sekalipun tidak akan bisa menolong Morgan. Lukman menganggap anak ini hanya membual karena dia tahu Morgan tidak mungkin bisa memanggil Kepala Kementerian Pendidikan. Jika dia memang bisa melakukannya, dia akan membuat Lukman sangat ketakutan. Morgan hanya duduk santai di kursi dan menunggu dengan tenang, sedangkan Lukman dan Dani menatap Morgan dengan tatapan marah. Ruangan kantor saat ini menjadi sangat hening. Di saat kantor kepala rektor sangat hening, suasana kelas sangat kacau saat ini. Semua mahasiswa membicarakan Morgan sebagai pencuri, sedangkan Vivi, Kaisen, Vero, dan yang lainnya diam-diam bersukacita karena Morgan akhirnya akan dikeluarkan oleh kepala rektor kampus. Ini benar-benar hal yang menggembirakan untuk mereka. Vivi bahkan sudah mulai memikirkan cara untuk mengejek Morgan setelah dia mendengar Morgan dikeluarkan dari kampus nanti. Di sisi lain, Diane tampak gelisah. Menurutnya, apa yang terjadi hari ini tidak sesederhana itu. Sedangkan Ana hanya duduk di kursinya dengan ekspresi muram. Dia benar-benar menyesal, seharusnya dia tidak perlu mengatakan bahwa dia kehilangan uang tadi. Semira terus menelepon untuk mencari tahu apakah dia bisa membantu Morgan. Dia menghubungi beberapa koneksinya dan berusaha agar kepala rektor tidak mengeluarkan Morgan dari kampus. Raihan dan Rian duduk di tempatnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan sekarang untuk membantu Morgan. 20 menit kemudian, seorang pria parubaya berkacamata memasuki kantor kepala rektor dengan membawa file data diri Morgan di tangannya dan berkata dengan hormat kepada Lukman, "Pak Lukman, ini data yang Bapak butuhkan." "Ya, bagus." Lukman mengambil map coklat yang berisi data diri Morgan, lalu menatap Morgan beberapa saat. Kemudian dia langsung mengeluarkan file tersebut dan berkata dengan dingin, "Morgan, apa kamu masih berani mengatakan bahwa aku tidak bisa mengeluarkanmu sekarang?" Kemudian Lukman mengeluarkan stempel yang akan menandakan bahwa mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari kampus. "Jika Anda benar-benar memberikan stempel pada dokumen itu, aku akan membuat Anda menyesal seumur hidup," ucap Morgan santai sambil menatap Lukman. "Haha, sekarang kamu berani mengancamku ya?" Lukman tertawa dan meremehkan ancaman Morgan. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk membubuhkan stempel pada dokumen tersebut. Brak, tepat saat Lukman melayangkan stempel itu, tiba-tiba pintu kantor rektor terbuka keras. Tentu saja Lukman langsung mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang masuk dan dia pun tercengang. Begitupun dengan Dani, dia benar-benar terkejut saat melihat siapa yang datang. Hanya Morgan satu-satunya yang duduk di kursi dengan tenang karena dia sudah tahu siapa yang datang saat ini. Bab 114, seluruh kampus ini milikku. Kantor Rektor Universitas Surabaya. Dani dan Lukman sangat terkejut ketika melihat seorang pria parubaya memasuki kantor kepala rektor. "Pak Johnson, kenapa Anda di sini?" tanya Lukman yang langsung bangkit dari tempat duduk, dan berjalan cepat ke arah pria parubaya itu sambil tersenyum. "Ya, Pak Johnson, bukankah hari ini tidak ada rapat Dewan Kampus?" Dani pun buru-buru mengikuti Lukman. Pria parubaya yang saat ini muncul di kantor Lukman adalah Johnson Lewis, orang yang baru saja berbicara dengan Morgan di telepon. Saat Johnson menyerahkan harta warisan Chandra kepada Morgan, dia secara jelas menyebutkan bahwa dulunya Chandra adalah ketua Dewan Direksi Universitas Surabaya. Itulah kenapa Morgan begitu percaya diri saat menghadapi Lukman. Dia tahu saat ini Johnson adalah ketua Dewan Direksi Universitas Surabaya dan pangkatnya jauh lebih tinggi dari Lukman. Dikatakan bahwa pemilik tunggal kampus ini adalah ketua Dewan Direksi, dan Johnson adalah wali Morgan. Jadi, selama Morgan tidak mau pergi dari kampus ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkannya. Universitas Surabaya sendiri merupakan kampus swasta sehingga semua dananya diinvestasikan oleh para pemegang saham di jajaran Dewan Direksi Universitas. Johnson kini memegang 80% saham Universitas Surabaya, yang berarti Morgan juga pemegang 80% saham itu. Seluruh kampus ini milik Morgan. Jadi, apa hak Lukman untuk mengeluarkan Morgan? Johnson melirik Lukman dan Dani tanpa menjawab pertanyaan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke Morgan dan berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan Muda Morgan, saya datang terlambat." Seketika Lukman dan Dani mematung melihat sikap hormat Johnson kepada Morgan. Mereka sama sekali tidak menyangka pecundang miskin pemungut sampah seperti Morgan bisa mengenal pria hebat seperti Johnson yang memiliki reputasi luar biasa. Wajah Lukman mulai berkeringat dingin.
Kini dia mengerti mengapa Morgan begitu sombong dan yakin bahwa dirinya tidak akan berani mengeluarkannya dari kampus. Jika Morgan memang mengenal Johnson dengan dekat, maka Lukman benar-benar tidak berani mengeluarkan Morgan. Aku belum dikeluarkan, artinya kamu tidak terlambat. Jawab Morgan dengan santai lalu berdiri dan bertanya kepada Johnson, Johnson, berapa banyak saham yang kumiliki di kampus ini sekarang? Tuan Muda Morgan, sekarang Anda memiliki 80% saham di kampus ini dan juga memiliki kendali mutlak. Jawab Johnson dengan cepat. Lukman dan Dani kembali tercengang setelah mendengar hal ini. Mereka heran kenapa Morgan tiba-tiba memiliki 80% saham Universitas Surabaya. Bukankah seharusnya saham ini milik Johnson? Lukman, aku lupa memberitahumu, ini adalah Tuan Muda Morgan, Morgan Bahtiar, yang juga merupakan satu-satunya ahli waris sah dari Pak Chandra. Jadi, 80% saham Universitas Surabaya yang sebelumnya dimiliki oleh Pak Chandra sekarang dimiliki oleh Tuan Muda Morgan. Sebelumnya, aku adalah orang yang bertanggung jawab sebagai ketua Dewan Direksi, tetapi karena sekarang Tuan Muda Morgan mewarisi warisan Pak Chandra, jabatan ketua Dewan Direksi seharusnya menjadi milik Tuan Muda Morgan. Jelas Johnson seraya menatap Lukman. Meski nada Johnson terdengar sangat tenang, kalimat yang dia keluarkan memicu pergolakan di hati Lukman dan Dani. Siapa sangka bocah miskin yang penampilannya biasa-biasa saja dan sering memungut sampah di kampus serta mengajukan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu ternyata adalah ahli waris sah Chandra Wiwangsa dan sekarang menjadi ketua Dewan Direksi Universitas Surabaya. Ini adalah berita besar dan mengejutkan bagi Lukman. Saking terkejut dan ketakutan, berita ini bahkan hampir membuat kepalanya meledak. Lukman tidak tahu seberapa kaya Chandra Wiwangsa, tetapi dia tahu betapa mengerikannya Johnson. Saat ini Johnson telah menjadi bawahan Morgan, jadi bisa dibayangkan kekuatan Morgan saat ini begitu tak terbayangkan. Sekarang kampus ini milikku, apa kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bisa mengeluarkanku dari kampus? Cibir Morgan sambil menyipitkan mata dan melangkah. Maju, Tuan Muda Morgan, tampak raut wajah Lukman yang ketakutan saat dia mencoba mundur beberapa langkah. Namun, tiba-tiba dia terjatuh dan terduduk di lantai. Melihat Lukman begitu ketakutan, Morgan memaksakan senyumnya, lalu menoleh ke Johnson dan bertanya, Johnson, apa aku berhak mengganti kepala rektor kampus? Ekspresi Lukman dan Dani semakin ketakutan saat mendengar ucapan Morgan. Bagaimana jika Morgan memecat mereka karena masalah ini? Tuan Muda Morgan, untuk mengganti rektor kampus diperlukan pertemuan semua komite manajemen kampus. Kepala rektor hanya dapat diganti jika ada persetujuan 70% dari pemegang saham. Namun, saat ini Anda memiliki 80% saham, jadi itu sama saja seperti memegang semua komite manajemen kampus, jelas Johnson. Baiklah, aku mengerti. Morgan mengangguk lalu menatap Lukman. Sebelumnya aku sudah bilang bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkanku kecuali aku sendiri yang ingin keluar dari kampus ini. Sekarang kamu tidak bisa mengeluarkanku, sedangkan aku punya hak mutlak untuk mengeluarkanmu. Mendengar kata-kata Morgan, wajah Lukman tiba-tiba pucat pasi dan seluruh tubuhnya terasa lemas dan tidak bisa digerakkan. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah sebesar ini hanya karena masalah pencurian di kampus. Tapi, siapa yang bisa menduga seorang kaya raya yang mendapatkan warisan dari Chandra Wiwangsa akan memungut sampah di kampus dan berpura-pura miskin. Penampilannya saja terlihat sangat biasa saja. Tuan Muda Morgan, apa Anda ingin mencabut posisi Lukman sebagai rektor kampus saat ini? Tanya Johnson dengan sopan seraya melangkah maju dan menatap Morgan. Tidak, Pak Johnson, tolong jangan lakukan itu. Lukman dengan cepat berlutut di lantai dan memohon. Masalah yang terjadi hari ini adalah karena kecerobohan saya. Saya telah menyinggung Tuan Muda Morgan karena saya tidak tahu identitas asli beliau. Kalian berdua boleh memberi saya hukuman apapun yang kalian inginkan, tetapi tolong jangan pecat saya. Saya sudah bekerja dan menjabat sebagai rektor di kampus ini selama bertahun-tahun. Saya telah bekerja keras hingga sampai ke titik ini, tolong beri saya kesempatan. Lukman memohon dengan ketakutan. Tidak lama kemudian Dani pun langsung ikut berlutut di lantai dan memohon pada Morgan, Tuan Muda Morgan, saya minta maaf. Saya telah menyinggungmu hari ini. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami akan melakukan apa saja, tetapi tolong jangan pecat kami berdua. Dani tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa dia bisa menjadi dekan di Universitas Surabaya ini karena pamannya, Lukman.
Jika Morgan mengeluarkan Lukman saat ini, tentu saja dia akan menyusul pamannya dan dikeluarkan dari kampus ini juga. Morgan menyipitkan mata pada dua pria yang berlutut di hadapannya dan berusaha menahan tawa. Dia merasa mereka sedikit lucu. Dani dan Lukman sebelumnya angkuh, kini berlutut di hadapannya dan memohon padanya untuk diampuni. Jika Morgan hanyalah seorang mahasiswa biasa, Morgan pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan bahwa dia bukan pencuri dan bahkan langsung dikeluarkan dari kampus oleh Lukman. Mungkin ini adalah keistimewaan yang diberikan uang kepada orang-orang. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Bahkan orang-orang bisa dibeli dengan uang. Lukman menatap Morgan dengan cemas dan berharap akan diampuni. Jika dia tahu sejak awal bahwa Morgan adalah ahli waris Candrawiwangsa yang memiliki 80% saham di kampus ini dan menjabat sebagai ketua dewan direksi, dia tidak akan berani memperlakukan Morgan seenaknya. Jika semula Lukman selaku rektor Universitas Surabaya bisa memutuskan hidup dan mati Morgan dalam satu kalimat saja, saat ini semuanya berubah. Kata-kata Morganlah yang bisa menentukan hidup dan mati Lukman. Di sisi lain, seorang mahasiswa berlari ke dalam kelas dan berteriak pada Semira dengan terengah-engah, "Bu Semira, sepertinya Morgan telah dikeluarkan sekarang." Semira langsung menoleh ke mahasiswa tersebut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Baru saja saya melihat Pak Haris dari kantor arsip berjalan ke kantor rektor kampus dengan membawa sebuah amplop coklat." Mahasiswa itu menjawab dengan cepat, "Gawat, sepertinya Morgan benar-benar dikeluarkan." Semira bergumam putus asa. Sebagai dosen Universitas Surabaya, dia tahu bahwa kantor arsip adalah tempat penyimpanan semua data diri dosen dan mahasiswa. Jika ada seseorang mengambil file di ruangan itu, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada dosen yang dipecat dan yang kedua, ada seorang mahasiswa yang pindah kampus atau dikeluarkan. "Aku tidak bisa diam saja, aku harus menemui rektor kampus," ucap Semira lalu berbalik dan berlari ke kantor rektor kampus. Ana yang tampak ragu-ragu, akhirnya berlari keluar dan menyusul Semira. Kaisen, Vivi, dan yang lainnya menunjukkan senyum yang sangat bahagia setelah mengetahui bahwa Morgan telah dikeluarkan dari kampus. Beberapa mahasiswa lain bahkan mulai menentukan di mana mereka akan merayakan pesta malam ini atas dikeluarkannya Morgan dari kampus. Di sisi lain, Rian dan Raihan terlihat putus asa. Mereka tidak menyangka Morgan akan dikeluarkan begitu saja. Seharusnya pihak kampus menyelidiki masalah ini terlebih dahulu untuk memastikan apakah Morgan benar-benar pencuri atau bukan. Mereka tidak bisa memutuskan dengan gegabah. Bab 115, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Di kantor rektor Universitas Surabaya, Lukman dan Dani masih berlutut di depan Morgan dan memohon agar Morgan memberikan mereka kesempatan kedua dan tidak memecat mereka. Morgan masih berpikir apa dia harus memecat kedua orang ini atau tidak. Lagi pula, jika mereka benar-benar dipecat, tidak mudah menemukan rektor kampus dan dekan baru yang cocok dalam waktu singkat. Namun, jika Morgan tidak memecat kedua orang ini, dia akan merasa tidak tenang karena kedua orang ini sudah melakukan banyak hal buruk di kampus. Mereka sama sekali tidak layak untuk menjadi dekan dan rektor di Universitas Surabaya. Saat Morgan masih memikirkan langkah apa yang akan diambil untuk menangani Dani dan Lukman, tiba-tiba, tap-tap-tap, terdengar suara hentakan sepatu hak tinggi yang berjalan dari arah luar kantor. Morgan langsung terdiam ketika mendengar suara itu. Siapa yang datang ke kantor rektor pada saat seperti ini? Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu beberapa saat kemudian. "Pak Lukman, apakah Anda di dalam? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Pak," tanya Semira dengan nada cemas. "Kenapa Bu Semira tiba-tiba datang ke sini?" pikir Morgan. Setelah mendengar suara wanita dari balik pintu, tentu saja Morgan langsung mengenali pemilik suara itu. Namun tiba-tiba Morgan tersadar akan sesuatu. Sepertinya dia datang ke sini untuk membela dan membantu dirinya agar tidak dikeluarkan dari kampus. Morgan tidak ingin Semira mengetahui identitasnya saat ini. Dia pun menoleh ke Lukman dan berkata dengan nada pelan, "Cepat berdiri. Jangan sampai dia tahu identitasku yang sebenarnya saat dia masuk nanti." "Apa kau mengerti maksudku?" "Ya, saya mengerti." Lukman langsung mengangguk saat mendengar kata-kata Morgan lalu berdiri dan duduk di kursinya. Morgan pun kembali bangkit dan menundukkan kepalanya. Dia tampak seperti mahasiswa yang baru saja melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Dani dan Johnson yang segera duduk di sofa. "Siapa?"
Teriak Lukman dengan ekspresi datar setelah sesaat menenangkan diri dan merapikan pakaiannya. Pak Lukman, ini saya, Semira. Jawab Semira cepat. Oh, Bu Semira, silakan masuk. Ucap Lukman dengan tenang. Setelah mendengar ucapan Lukman, Semira langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kantor. Saat Semira melihat berkas dan stempel di meja Lukman, dia semakin yakin Lukman akan segera mengeluarkan Morgan. Maka dari itu dia harus segera meyakinkan Lukman agar bisa menyelamatkan Morgan. Pak Lukman, saya pikir tampaknya ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Saya sudah lama mengenal Morgan dan saya tidak yakin dia adalah orang yang seperti itu. Dia tidak mungkin mencuri uang kas kelas. Apalagi Morgan dan Ana berteman baik, bagaimana mungkin Morgan melakukan itu untuk menyulitkan temannya? Jelas Semira dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ya, Pak Lukman, saya adalah orang yang kehilangan uang itu. Jika memang kesalahpahaman ini tidak bisa ditemukan, maka saya akan bertanggung jawab sendiri. Tapi saya mohon, bisakah Bapak membiarkan Morgan tetap kuliah di sini? Ana yang mengikuti Semira juga langsung membela Morgan. Morgan benar-benar tersentuh ketika melihat Semira dan Ana berusaha membantu dirinya. Mereka bahkan sampai memohon seperti itu. Hal ini membuat Morgan ingin sekali menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada mereka berdua agar mereka tidak terlalu mencemaskannya. Tetapi Morgan khawatir Semira dan Ana akan merasa bahwa dia telah berbohong kepada mereka, jadi dia mengurungkan niat itu. Sebaiknya, dia terus menyembunyikan identitas aslinya agar tidak menyakiti mereka. Bu Semira, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah pencurian ini. Kami masih menyelidiki masalah ini. Aku akan segera memberitahumu setelah hasil penyelidikan kami keluar, jawab Lukman dengan tatapan serius kepada Semira. Tapi Pak Lukman, Bu Semira, saya tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah dan membiarkan orang jahat lolos. Jadi, jika Anda bisa menunjukkan bukti bahwa Morgan bukan pencurinya, maka aku bisa melepaskan Morgan sekarang juga. Tapi jika Anda tidak bisa menunjukkan buktinya, kembalilah ke kelas dan tunggu hasil penyelidikannya keluar. Lukman tidak bisa bicara sembarangan kepada Semira karena dia masih diselimuti rasa khawatir apakah Morgan akan memecatnya atau tidak. Semira tidak berani berkata apa-apa lagi melihat sikap Lukman yang keras dan tegas. Dia menoleh ke Morgan dan berkata, Morgan, kamu harus ceritakan yang sebenarnya pada Pak Lukman dan bersikap kooperatif dalam penyelidikan ini. Kamu mengerti maksudku, kan? Ya, Bu Semira, saya mengerti. Jangan khawatir, Morgan menjawab dengan tenang. Baiklah kalau begitu, Ana, ayo pergi. Semira menghela napas, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Ana yang tampak masih ragu akhirnya pergi mengikuti Semira. Mereka berharap kepala rektor benar-benar bisa menyelidiki kasus tersebut dan mendapatkan hasil yang baik. Saat melihat Semira pergi, Lukman menoleh ke Morgan, silakan duduk, Tuan Muda Morgan. Apa tindakan saya barusan cukup membuat Anda puas? Morgan duduk di kursi dan bertanya, Lukman, apa kamu masih ingin melanjutkan posisimu sebagai rektor kampus di Universitas Surabaya? Iya, Tuan Muda Morgan, saya mohon beri saya kesempatan lagi. Saya akan melakukan yang terbaik, ucap Lukman dengan penuh semangat untuk meyakinkan Morgan. Sebenarnya Morgan baru saja ingin mengeluarkan Lukman, namun kemunculan Semira dan Ana barusan membuat Morgan sadar. Jika dia mengeluarkan Lukman sekarang, tentu akan menimbulkan kecurigaan orang lain dan masalah antara dirinya dengan Kaisen dan Vero tidak akan terselesaikan dengan baik. Dia masih membutuhkan Lukman dan Dani untuk membantunya memainkan permainan ini dan membuat pertunjukan yang bagus. Morgan pun berubah pikiran. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengeluarkanmu sekarang, tapi aku ingin kamu melakukan 2 hal untukku. Jangankan 2 hal, saya bersedia melakukan 10, tidak, bahkan melakukan 100 hal pun saya tidak keberatan, ucap Lukman dengan tegas. Yang pertama, jangan beritahu siapapun bahwa aku adalah ketua Dewan Direksi di kampus ini. Jika ada seseorang yang tahu, maka aku akan segera memecatmu. Kamu mengerti, kata Morgan. Lukman langsung mengangguk. Ya, saya mengerti, Tuan Muda Morgan. Jangan khawatir, hanya kami yang akan tahu identitas Anda. Saya tidak akan memberitahu orang lain. Sebenarnya Lukman tidak mengerti mengapa Morgan melakukan hal ini, tetapi dia akan melakukan apapun perintah Morgan dengan senang hati agar dia tidak dipecat. Yang kedua,
Aku ingin kalian berdua menuliskan semua hal buruk yang telah kalian lakukan dalam beberapa tahun terakhir di kampus ini, dan Cap menggunakan sidik jari kalian. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Lalu, berjanjilah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi di kemudian hari. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mengeluarkan kalian, tetapi juga akan memberikan pernyataan kalian itu kepada polisi dan meminta mereka menangani masalah kalian berdua. Morgan yang sudah mengetahui perilaku buruk yang dilakukan Lukman dan Dani dalam beberapa tahun terakhir ini merasa khawatir bahwa mereka berdua akan melakukan hal itu lagi di kemudian hari, maka dari itu dia membutuhkan sesuatu yang dapat mengendalikan Lukman dan Dani. Lukman terlihat gugup dan malu saat ini. Jika tidak mau, tidak masalah. Aku akan memecatmu sekarang, kata Morgan. Jangan pecat saya. Baik, saya mau, ucap Lukman dengan gugup. Tuan Muda Morgan, jangan khawatir, saya akan menyerahkan pernyataan tertulis tersebut kepada Anda besok. Bagus, Morgan mengangguk lalu menoleh ke arah Dani, kamu panggil Vero sekarang. Baik, saya akan memanggilnya sekarang. Dani segera mengangguk lalu berlari keluar kantor. Setelah membereskan urusannya dengan Lukman dan Dani, Morgan bersiap untuk membereskan masalahnya dengan Vero, Kaisen, dan Vivi. Mereka ini selalu saja terlibat dalam hal buruk yang menimpanya. Kini Morgan mulai membayangkan bagaimana reaksi Vivi dan Kaisen saat kebenarannya terungkap nanti. Apa mereka juga akan tunduk padanya seperti Lukman dan Dani barusan? Morgan benar-benar tidak sabar menantikannya. Tapi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membereskan Vero. Karena meskipun yang dalang sebenarnya adalah Kaisen dan Vivi, Vero adalah orang yang menjalankan rencana mereka berdua.